Dia banyak masukin kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa anim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashraf ibadik as'adil arabi wal ajam wa imamil taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidami wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zidhu syarafan ya Rabb, zidhu syarafan ya Rabb, ya Rabbi karamahu wa ta'zimahu wa rifatahu wa mahabatahu wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an zawil fakhril aliyyi wal qadril jali sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali al-Hasan thumma al-Husain wa amma baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-akhiruna hifala ahadun amarra fi qawli la minhu wa la nami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آمين. Dan sama-sama kita hormati para guru, para tokoh masyarakat, pengurus dan juga jamaah mushola at-taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua DKM kita Ustaz Darmazi bin Abdul Majid MPD, Ustaz Lukman Hakim, Ustaz Ayanjum, Ustaz Sofyan, Ustaz Devi, dan yang lainnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi takzim dan mahabbah saya kepada antum semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk terus bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah, amin, ya Allah. Diberikan taufik inayah, amin, sehingga bisa semakin dekat dan semakin bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan syafaat dari beliau, dan Allah kumpulkan bersama beliau dan juga yang lainnya, yang orang-orang soleh, minas syuhada, minal anbiya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita, guru-guru, sanak famili, tetangga, dan juga kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia. Semoga Allah ampuni segala dosa mereka, Allah lapangkan dan jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Adapun mereka dan kita yang masih hidup, semoga senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, kesabaran. Yang sakit Allah sembuhkan, amin. Yang punya utang Allah mudahkan pelunasannya, dan juga anak cucu kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang belajar, dimudahkan belajarnya, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita semua mengakhiri hidup di dunia ini dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Ismail bin Ja'far an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasy syajari syajaratan la yasqutu waraquha. Baik, hadis yang ke-61 kita lanjutkan ya. Wa innaha masalul muslim fahaddithuni ma hiya fa waqa'a an-nas fi syajaril bawadi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsihi annaha an-nakhlah fastahyaitu thumma qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah qal hiya an-nakhlah. Ini menarik ya hadisnya, sebuah persahabatan yang luar biasa antara seorang nabi yang mulia dengan para sahabatnya. Percakapan yang ringan tapi berbobot, gitu ya. Nah, dalam penjelasannya di sini dikatakan, ya, sebelum masuk ke penjelasannya, jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar yang di sini adalah Abdullah, ya, Abdullah Ibnu Umar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan anak beliau, anak Khalifah Umar yang lain ada Hafsah namanya, ya, Hafsah, salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk yang banyak meriwayatkan hadis dari anak beliau adalah Abdullah, ya, Abdullah bin Umar. Ya, orang Arab namanya seputar itu aja, Abdullah, Ahmad, Muhammad, gitu ya. Nah, makanya penting banget ini siapa orang tuanya untuk membedakan. Dan biasanya mereka cuma satu, itu namanya Abdullah. Ya, nggak panjang, kalau sekarang namanya panjang-panjang, ya. Namanya panjang-panjang. Nah, jadi yang dimaksud Ibnu Umar di sini adalah Abdullah Ibnu Umar bin Khattab. Di sini beliau menyampaikan, ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam riwayat yang lain di sini dijelaskan zada fi riwayat Mujahid. Ya, jadi dari Mujahid ini adalah seorang perawi hadis juga, ya. Beliau termasuk salah satu dari tabi'in. Beliau meriwayatkan pada bab al-fahm fil ilmi, ya. Qal sahabtu Ibnu Umar ilal Madinah faqala, yani ada tambahan redaksinya, ya. Suatu hari aku menemani Ibnu Umar yang bernama Abdullah tadi, ya, ke Madinah. Dan beliau berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Umar dicerita kepada Mujahid, gitu ya. Suatu hari kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata bi jimalin. Ya. Saat itu Nabi di tangannya tuh ada kurma. Waqala, kemudian menyampaikan redaksi hadis tadi, gitu ya. Jadi tambahan riwayat dalam Imam Mujahid seperti itu. Jadi ada ceritanya dulu, ya. Sahibtuna Umar ilal Madinah faqala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa'ata bi jimal, itu tambahannya. Nah, kemudian waqala sama hadisnya seperti tadi, inna
minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha ila akhir hadis gitu ya. Dan dalam pembahasan al-buyu' yaitu jual beli, di sini ada redaksi lagi. Kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakulu jima. Kalau tadi kan megang kurma, di riwayat lain redaksinya makan kurma gitu. Ya. Nah, kemudian selanjutan hadisnya seperti tadi. Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslim. Sesungguhnya ada satu pohon yang daunnya itu gak rontok, daunnya gak rontok. Wa innaha masalul muslim, dan pohon itu diumpamakan seperti seorang muslim. Kemudian Rasul bertanya, "Fahaditsuni mahi." Ya, kalau istilah sekarang main tebak-tebakan, gitu ya. Main tebak-tebakan. Ya, kalau kita riwayatnya tadi ada mengatakan ya, sebelum masuk ke sabdanya ini ya, Nabi bawa kurma, gitu ya. Riwayat yang lain, redaksi yang lain, Nabi makan kurma, terus ngasih pertanyaan gitu ceritanya ya. Ngasih ungkapan, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha. Ada satu pohon dari pohon di dunia ini, daunnya itu nggak rontok. Wa innaha masalul muslim, dan pohon itu diumpamakan seperti seorang muslim. Ya. Fahaditsuni ma hiya. Ayo siapa nih yang tahu? Nah, kemudian gitu ya. Fahaditsuni ma hiya. Apa pohon itu? Fawaqa'an nas ya. Nah, saat itu para sahabat nebak-nebak gitu sebenarnya, nebak-nebak. Fawaqa'an nas fi syajaril bawani. Itu pohon yang di apa namanya semak atau di hutan gitu ya. Kalau bawani itu kan bentuk jamak dari badia. Badia itu artinya lembah. Ya, satu lembah. Bawani fil bawani artinya ya pohon-pohon yang tumbuh di lembah-lembah itu kan. Ini sangkaan para sahabat atau tebak-tebakannya seperti itu. Qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Nah, sedangkan Abdullah di sini yaitu Ibnu Umar ya. Wa qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi. Ini rintasan pikirannya aja. Belum terungkap, belum terucap. Wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Ya, kalau menurut Abdullah bin Umar dalam rintasan pikirannya kurma nih gitu. Fastahyaitu, tapi malu untuk jawab. Ini kenapa kita sini tahu penyelesaiannya. Summa qala, kemudian para sahabat saat itu akhirnya penasaran gitu kan. Ya udah Rasul, kami nyerah. Gitu. Kan saya tahu kemarin gitu kan aja sama tadi gitu kan. Nyerah ya gitu kan. Nah, ternyata nggak ada jawab tuh. Ya lintasan para sahabat saat itu ya pepohonan yang ada di lembah, yang di hutan gitu. Nah, kalau Abdullah bin Umar lintasan pikiran itu nebaknya adalah pohon kurma gitu. Ya, tapi nggak diucapin pastahnya itu. Ya, akhirnya para sahabat ya udah jawab soal apa nih, kami nggak tahu nih. Summa qalu haditsna. Ya, sampaikan, kabarkan, beritahu kami. Ma hiya ya Rasulullah. Apa pohon itu wahai Rasul? Ya. Qal hiya nakhlah. Nah, dijawab sama Rasul, pohon yang dimaksud itu adalah an-nakhlah, pohon kurma. Gitu. Ternyata benar nih jawab apa tebakannya Abdullah bin Umar. Cuman nggak tukar ya, gitu ya.
Nah, insyaallah kita akan coba masuk ke penjelasannya di sini ya. Jadi la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslim. Seperti yang sudah disampaikan tadi, maksud dari kalimat ini adalah ya pohon itu daunnya nggak berjatuhan, nggak rontok. Wa innaha masalul muslim, dan pohon itu diumpamakan seperti seorang muslim. Kaza fi riwayati Abi Dzarr bikasri mimin. Ya, maksudnya kalau Abu Dzarr itu dalam riwayatnya bukan masalu tapi mislul muslim. Gitu. Ya, bikasri mim ya mislu wa iskanil musallasah. Saknya jadi sukun mislu. Wa fi riwayatil asiri. Nah, yang kita baca barusan tadi itu riwayat al-asiri itu. Kalau dalam riwayat al-asiri wa karimah bi fathihima, dua-duanya berharokat fathah, mimnya fathah, saknya juga fathah. Masalu. Ya. Kalau riwayat Abu Dzarr mislu. Kalau riwayatnya al-asiri sama karimah itu masalu. Wa huma bimakna, ya bimakna artinya kedua pendapat itu maknanya sama. Ya. Mau mislu mau masalu artinya sama. Qala al-Jauhari ya. Masaluhu wa misluhu kalimatun taswiyah kama yuqalu ya syabahuhu wa shibhuhu bimakna. Ya, jadi sama nih. Mislu masal seperti halnya shibah ya atau syabah itu sama. Ya. Artinya mirip atau seperti gitu. Ya. Qal wal masalu bit tahrik aidan ma yudrabu min al amsal. Yani apa namanya dari segi bahasa ya. Jadi kalau masalu ini adalah perumpamaan. Biasanya digunakan untuk perumpamaan. Gitu. Nah, sekarang dijelaskan wawajhus syibhi atau wawajhus syabah, gitu ya. Bainan nakhlati wal muslim min jihati adami suqutil waraq ma rawahu al-Harits bin Abi Usama fi hadzal hadis min wajhin akhar an Ibnu Umar wa lafzuhu qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perumpamaan antara pohon kurma sama seorang muslim ya. Tadi kan dikatakan la yasqutu waraquha, daunnya enggak rontok. Nah, kalau seorang muslim ya, diharapkan, maksudnya muslim yang sesungguhnya keimanannya itu nggak goyah, itu maksudnya. Ya. Jadi Rasulullah ingin memperumpamakan ya, pohon kurma yang daunnya nggak rontok dengan seorang muslim, ya, keimanannya tidak goyah. Dan ternyata pohon kurma itu juga banyak manfaatnya, mulai dari bijinya, mulai dari batangnya. Itu ya. Nah, begitu juga diharapkan dari seorang muslim, kehidupannya memberi manfaat baik buat dirinya maupun orang sekitarnya. Itu pesannya seperti itu. Ya kalau di Indonesia itu apa? Pot kelapa. Kelapa ya. Nah, pot kelapa. Jadi ini perumpamaannya ya. Dan di sini dikatakan seorang muslim itu ketika menjadikan dirinya baik, ya, imannya tidak goyah, dan dia juga tetap semangat mengajak, mengingatkan orang yang lain, ya terutama keluarganya, tetangganya, seterusnya gitu. Mengingatkan, mengajak pada kebaikan. Artinya enggak pesimis. Ada keinginan untuk menjadi orang yang baik, bukan untuk dirinya doang.
Jadi itu diharapkan dari seorang muslim. Ya. Ketika dia punya semangat untuk berdakwah, artinya dia punya semangat untuk menjadi orang yang bermanfaat. Bukan berarti merasa paling benar, enggak juga. Justru dengan semangat mengingatkan, semangat mengajak, diharapkan dengan seperti itu, kalau dirinya lalai, dirinya lupa, ada yang mengingatkan dari yang lain. Jadi itu semangat memberi manfaat, ya, semangat berdakwah gitu. Jadi bukan merasa paling benar, yang lain salah, kan? Ya, tapi sama-sama ayo kita ingin menjadi orang baik, kita menuju keridhaan Allah, menuju surga Allah. Ya, kalau saya lupa ingetin, kalau kamu lupa saya ingetin ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini, ya, jadi manfaat bagi orang lain seperti tadi kurma, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya fawaqa'an nas, ya, tadi kan sudah disampaikan. Para sahabat saat itu nebak-nebak, ya. Ai zahabat afkaruhum fi asjaril badiyah. Faja'ala kullu minhum yufassiruha binaw'in min al-anwa' wa zahalu 'anil nakhlah. Jadi mereka berpikirnya itu macam-macam dari jenis pepohonan dan tidak terlintas pohon kurma. Jadi pohon yang lain tuh yang ada di pikiran para sahabat, gitu ya. Kecuali Abdullah tadi. Qala Abdullah huwa ibn Umar ar-Rawi. Penjelasannya seperti itu, ya. Wa waqa'a fi nafsi, ya. Bayyana Abu Awanah fi sahihihi min tariq Mujahid an Ibn Umar wajah dzalik qala fa zanantu annaha an-nakhlatu min ajli al-jimar allazi ata bihi. Nah, ini kenapa kok Abdullah nembaknya pohon kurma? Kenapa coba? Kan tadi dijelaskan tuh ya dalam penjelasan sebelum masuk matan hadisnya, ya. Dalam riwayat yang lain tadi dikatakan Rasul membawa kurma. Riwayat lain Rasul makan kurma. Habis itu kasih tebak-tebakan. Nah, Abdullah berpikir, jadi sebenarnya yang sedang ada di sekitar Rasul itu kan megang kurma atau yang bukan kurma, gitu ya. Nah, kayaknya ini nih. Itu yang menjadi salah satu alasannya. Jadi Abdullah bin Umar ini memahami, gitu ya, kode yang diberikan oleh Rasul, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini fazanantu anna nakhla min ajril jimar allazi ata bihi. Jadi kalau ada orang yang menebak kasih tebak-tebakan, kita lihat aja sekitarnya ada apa. Kalau memang itu maksudnya, gitu ya. Nah, cuman ini kan salah satu cara nih untuk menebak pertanyaan, gitu ya. Misalnya kita mau ngasih pertanyaan di Indonesia, pohon apa yang banyak manfaatnya? Kita tadi minum kelapa, gitu kan. Kita minum kelapa nih, terus kita tanya, pohon apa yang banyak manfaatnya? Yang apa aja bisa dimanfaatin, gitu kan. Kita sedang minum kelapa saya. Nah, bisa tuh kayak gitu. Boleh dicontoh gitu. Apalagi kalau dibagi-bagi ya, bareng-bareng minumnya gitu. Minum apa? Es kelapa muda, gitu kan. Nah, bareng-bareng minumnya terus kita kasih tebak-tebakan kan. Kali aja yang begitu ya. Jadi sama nih kayak gini. Jadi Abdullah itu bisa menebak ya, dengan caranya beliau kayaknya ini nih, gitu. Jadi beliau memahami ada clue, ada kode yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Wa fihi isyaratun ila anna mulghaz lahu yanbaghi ay yatafattana liqara'inil ahwalil waqi'ah inda su'al. Nah, ini
apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang menjadi alasan Abdullah bin Umar tadi menjawab itu, ya ini menjadi pelajaran buat kita nih. Kalau ada pertanyaan, kita lihat aja sekitarnya apa nih, atau kondisi dia lagi ngapain nih. Nah, ya seputar itu paling gitu ya. Wa annal mulghis yanbaghi lahu alla yubaligha fi at-ta'miyah bihaitsu la yaj'al mulghas baban yadkhulu minhu. Nah, kalau bisa yang ngasih pertanyaan yang susah-susah juga gitu ya. Ya kasihlah clue dikit gitu, kasih kode-kode gitu kan, sehingga ya nggak terlalu mengawal-awal orang jawabnya gitu. Ya, tapi tadi kalau kita lihat ternyata para sahabat yang lain justru nggak bisa nebak gitu, padahal udah ada clue-nya atau ada kodenya yang diperlihatkan oleh Rasulullah gitu. Ya. Oke, bal kullama qarrabahu kana awqa'a fi nafsi sami'i. Ya kalau misalnya apa namanya ada sesuatu yang menjadi kode itu lebih memudahkan gitu ya, bagi yang mau menjawab. Nah kemudian ada kalimat fastahyaitu. Kenapa kok Abdullah mengatakan fastahyaitu? Saya malu. Nah di sini kita akan belajar. Ya. Zada fi riwayat Mujahid fi babil fahmi fil ilmi. Di dalam riwayat Mujahid, karena yang kita pakai di sini itu riwayatnya Al-Asili tadi. Ya, riwayatnya Al-Asili dan Karimah. Adapun dalam riwayat Mujahid dalam bab al-fahmu fil ilmi, ya, faham dalam memahami ilmu gitu ya. Fa'aradtu an aqula hiya nakhlah fa iza ana asgharukum. Cepat dong. Jadi kenapa Abdullah nggak mau ngucapin? Karena merasa wah saya paling kecil saat itu. Ya, saya paling kecil. Kenapa dia malu? Ya, karena saat ada pertanyaan itu di hadapan Rasulullah dan para sahabat yang lain, ya, Abdullah bin Umar adalah orang yang paling muda, bukan paling kecil fisiknya, tapi paling muda usianya. Dalam riwayat lain dikatakan beliau masih berusia 10 tahun. Gitu ya. Masya Allah, berkah banget ya, masih kecil banget. Apa di majelis ilmu gitu ya, Masya Allah ini beda banget. ya benar. Ya kita berharap ya kita ada keturunan kita semuanya cinta dengan majelis ilmu. Amin. Ya. Nah lanjut. Jadi kata Abdullah itu, ya kenapa malu? Karena usianya paling kecil. Kemudian di sisi lain, ya, Abdullah bin Umar saat itu melihat di majelis itu ada Abu Bakar, ada Umar yang merupakan bapaknya. La yatakallamani, enggak ngomong. Fakaritu an atakallam, saya enggak mau jawab. Itu meskipun sudah terlintas, saya enggak mau jawab. Sungkan. Ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya. Falamma qumna, ya, ketika sudah selesai itu majelis gitu kan. Qultu li Umar, ini anaknya Abdullah ini ngomong sama bapaknya Umar bin Khattab. Ya abada, gitu. Wahai bapak, diceritakanlah tadi gitu kan. Baru udah terlintas nih gitu. Ya. Nah, cuma kata apa? Kata Umar bin Khattab tadi ya, kenapa nggak diomongin aja? Kenapa nggak dijawab aja gitu? Ya, ya cuman di sini ada sisi ketawaduan, ada adab. Ini penjelasannya seperti ini. Ya, ini bimbab adab, gitu ya. Saya nggak mau jawab. Gitu. Tapi ya meskipun Umar bin Khattab sudah menganjurkan dan jawab aja, gitu. Tapi tetap beliau sebagai bab ta'adduban, ya, tawadhu'an, sebagai bab adab dan sebagai apa sikap tawadhu'nya tidak menjawab.
Dan di sini dikatakan wa fi hadzal hadis min al-fawaid ghairi ma taqaddam. Jadi ada faedah atau pelajaran lain selain yang disampaikan tadi. Yang pertama, imtihanul alim azhan talabah bima yakhfa ma'a bayanihi lahum in lam yafhamuhu. Ya. Artinya seorang guru menguji kecerdasan muridnya. Ya. Bima yakhfa ma'a bayanihi lahum in lam yafhamuhu. Untuk mengetahui apakah muridnya ini paham mau enggak, kan dikasih kode dari itu. Ya. Terus yang lain apa pelajarannya? Sebelum masuk ke itu, di sini ada sedikit penjelasan. Wa amma ma rawahu Abu Dawud bin hadis Muawiyah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil aghlutat. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad pernah bersabda, janganlah kalian mempersulit pertanyaan, memberikan pertanyaan yang susah-susah. Ya. Wa ya sa'abul masail, yang pertanyaan susah-susah. Fa inna dzalika mahmulun ala ma la naf'a fihi. Yang dimaksud di sini bukan berarti yang nggak bisa dijawab, tapi ada kemungkinan atau lebih tepatnya itu memberikan pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Ini bentuk larangannya tadi. Bukan berarti kita nggak boleh dikasih soal yang memberikan soal yang susah. Maksudnya susah di situ adalah pertanyaannya itu tidak bermanfaat. Jadi larangannya itu di situ. Ya. Jadi Rasul melarang ya, dengan kalimatnya tadi anil aghlutat. Aghlutat itu dalam arti bahasanya adalah so'abul masail, pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Sulitnya di sini dimaknai adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya larangannya adalah larangan memberikan pertanyaan yang tidak bermanfaat. Kalau mau sulit bermanfaat ya silakan, gitu maksudnya. Ya. Nah, kemungkinan yang kedua, jangan sampai pertanyaannya itu tujuannya untuk merendahkan yang ditanya. Nah itu nggak boleh. Itu larangan itu. Al-aghlutat itu maksudnya gitu. Ada nih yang nanya ingin menjatuhkan orang yang ditanya, itu nggak boleh. Gitu. Ya, wah pengen jatuhin yang tanya. Gitu kan? Kan sangat dipermalukan. Nah, ini nggak boleh. Gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada niatan itu, ya, dan guru misalnya nggak bisa jawab, ya nggak masalah juga. Dan seorang guru atau seorang yang ditanya siapapun itu, kalau memang nggak tahu ya jawab nggak tahu. Itu seperti yang pernah saya sampaikan ya, kisah Imam Malik. Ini Imam Mazhab ditanya satu pertanyaan yang nanya emang nggak ada niatan menjatuhkan, murni bertanya, dan Imam Malik juga benar-benar nggak tahu jawaban. Ini tidak termasuk dalam larangan tadi. Ya, tapi kalau emang niatnya sudah ingin menjatuhkan orang yang ditanya, nah itu nggak boleh. Jadi tadi kemungkinan yang kedua itu ya, ada dua kemungkinan tadi. Yang dilarang oleh Rasulullah, al-aghlutat itu so'abul masail, artinya yang dimaksud adalah tidak adanya manfaat dari pertanyaannya. Gitu ya. Terus yang kedua, ingin menjatuhkan, ingin menjatuhkan orang yang ditanya itu nggak boleh. Ya, itu salah satu faedah dari hadis tadi. Kemudian faedah yang lain, tidak menutup kemungkinan orang yang istilahnya apa ya, yang udah senior, yang sudah mungkin titelnya gitu ya, secara keilmuan dan profesor, tidak menutup kemungkinan ketika diberikan pertanyaan dia nggak bisa jawab. Gitu. Karena yang namanya ilmu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi orang-orang yang titelnya biasa
biasa aja, atau bahkan tidak ada filternya, dia bisa jawab. Ini faedah dari hadis tadi. Gitu. Ya. Makanya yang bisa diambil dari pelajaran ini, jangan sampai ada kesombongan ketika kita sudah punya ilmu. Jangan merasa, oh saya paling pintar, oh saya profesor, nggak boleh. Ilmu Allah itu sangat luas. Gitu. Dan kita harus paham kita punya kelebihan dan kita juga punya banyak kekurangan. Kelebihan kita mungkin sedikit, kekurangannya lebih banyak. Tadi kan Abdullah berumur 10 tahun. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar dan para sahabat yang lain. Itu faedah dari peristiwa hadis ini. Gitu ya. Nah, kemudian ada faedah yang lain. Ya. Kenapa hadis tadi ada dalam kitab buyuk, gitu kan ya? Tadi itu dijelaskan. Karena sesuatu yang boleh dimakan berarti boleh dijual. Itu pelajaran ini, ya. Kan tadi kita sama-sama sudah tahu ya, ternyata dalam riwayat lain itu ada dalam bab al-buyu. Kok bisa masalah ini dalam bab buyu? Ternyata hikmahnya adalah sesuatu yang dimakan. Kata Rasul makan, katanya makan kurma itu boleh dijual. Itu salah satu faedahnya. Ya. Nah, kemudian dalam penjelasan lain, ya, hadis ini ada kaitannya dengan firman Allah. Ya, Daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Ya, ayat itu ya. Jadi yang dimaksud dengan firman Allah ini, yang dimaksud dengan syajarah, kayak perumpamaan kalimat thayyibah dengan syajarah itu ya, thayyibah itu adalah pohon kurma. Itu asluha sabit wa far'uha fis sama. Ya, akarnya menghujam dan batang ranting menjulang tinggi ya. Itulah seorang muslim. Makanya tadi diumpamakan ya, seorang muslim. Dia secara akidah kokoh. Akidahnya kokoh, maka dia akan memberi manfaat. Dia akan terus berkembang banyak memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, ya. Dan Allah mudahkan ya, kepada kita semuanya untuk menjadi pribadi muslim yang kokoh seperti pohon kurma ya, yang Rasulullah mengumpamakan dalam hadis yang kita pelajari tadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.